Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Mati Karisma dari kelas KKID dengan nomor NIM 101200122. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sosiologi Hukum yang ditempuh selama semester 5 ini. Untuk pembahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu ada antropologi dan sosiologi. Definisi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Definisi sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Hubungan dari keduanya yaitu kebudayaan manusia yang menjadi objek studi dari antropologi sendiri lahir dari perilaku masyarakat yang merupakan objek studi sosiologi. Persamaan keduanya yaitu sama-sama mempelajari tentang lingkungan di masyarakat. Kegunaan kedua ilmu tersebut yaitu untuk melakukan penelitian sosial terhadap fenomena yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Untuk materi yang kedua ada pemahaman dasar sosiologi hukum. Definisi sosiologi hukum yaitu pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Manfaat mempelajari sosiologi hukum yaitu yang pertama ada membuka dan menambah cakrawala berpikir, yang kedua ada memahami perkembangan hukum positif, dan yang terakhir ada mengetahui efektivitas hukum yang diakui. Kegunaan mempelajari ilmu sosiologi hukum yaitu memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dan konteks sosial, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis. Objek sosiologi hukum yaitu masyarakat, lembaga, dan juga interaksi. Dalam ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu ada sosial dari hukum dan efek hukum terhadap gejala sosial. Untuk materi yang kedua yaitu ada sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum itu perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan. Awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia yaitu masyarakat sebagai penggerak sosiologi hukum memperoleh kebenarannya di Indonesia. Perkembangan sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi secara susul menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Untuk materi keempat yaitu ada paradigma sosiologi hukum. Persamaan aliran positivisme dan sosiologis yaitu memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Perbedaan aliran positivisme dan sosiologis yaitu yang pertama ada positivisme itu memandang hukum tidak lain kaidah dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologis memandang hukum adalah kenyataan sosial. Untuk yang kedua ada positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, sedangkan sosiologis memandang hukum bukan sesuatu yang otonom. Positivisme yaitu das Solem dan sosiologis itu das Sein. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat sebagai norma. Pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan ilmu hukum, tetapi dalam masyarakat sendiri. Hukum sebagai sarana pengatur perilaku manusia maksudnya yaitu hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Untuk pembahasan materi yang kelima ada teori sosiologi hukum. Pendefinisian teori yaitu suatu konstruksi dalam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Untuk teori strukturalisme adalah metode yang memandang unsur budaya manusia dalam hubungan mereka dengan secara umum. Untuk teori fungsional yaitu metode yang lebih menekankan pada satu fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Ciri-ciri metode positif yaitu diarahkan pada fakta-fakta, diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup, berusaha ke arah kepastian, dan juga berusaha ke arah kecermatan. Untuk pemahaman strukturalisme yaitu suatu pemahaman terhadap aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Pemahaman fungsionalisme struktural yaitu suatu pemahaman yang menekankan kepada keteraturan dan pengabaian konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Untuk materi keenam yaitu ada hukum dan solidaritas sosial. Pendefinisian solidaritas sosial yaitu suatu keadaan di mana suatu hubungan keadaan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada faktor perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama diperkuat oleh pengalaman-pengalaman emosional bersama. Solidaritas mekanis yaitu suatu kesadaran kolektif yang dilakukan masyarakat dalam bentuk kepercayaan dan intimen total di antara para warga masyarakat. Sedangkan solidaritas organis yaitu solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota yang biasa terjadi di masyarakat perkotaan. Untuk pembahasan yang terakhir, materi yang ketujuh yaitu ada hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya atau berlaku keduanya pada satu runtutan proses tersebut.
realitas perubahan sosial di Indonesia, yaitu yang pertama ada pergeseran struktur kekuasaan, dan yang kedua ada kebencian sosial yang tersembunyi. Untuk hukum dan perannya dalam perubahan sosial dalam masyarakat di Indonesia, yaitu ada badan sebagai pembentuk hukum, badan penegak hukum, badan pelaksana hukum, agent of change. Maksud dari agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipercayai masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang terakhir ada macam-macam perubahan hukum. Untuk yang pertama ada perubahan hukum yang bersifat ratifaksi, yang kedua ada perubahan hukum yang bersifat proaktif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi sosiologi hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.